Lengkapi Ramadanmu dengan baiknya TGM 99. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatimah rahimakumullah. Seringkali orang kemudian membenturkan persaudaraan Islam yang begitu universal dengan mencintai negara dan bangsa masing-masing. Nah, apakah itu berbenturan? Mari kita lihat ataupun renungkan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Di dalam surat Hud ayat ke-45 sampai ke-46 ada dialog yang begitu sangat menyentuh hati. Seperti yang kita ketahui, ada satu keluarga Nabi yang Allah abadikan di dalam Al-Quran kisahnya. Dan kita pun tentu tahu Nabi itu siapa. Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah sekian ratus tahun. Jangankan merekrut banyak orang di luar keluarganya, di antara keluarganya pun ada yang tidak beriman. Ada satu dialog ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nuh alaihissalam untuk menyelamatkan orang-orang beriman dan juga menyelamatkan hewan-hewan yang dapat diselamatkan. Kemudian juga Nabi Nuh meminta kepada Allah agar Allah berjanji menyelamatkan juga keluarganya. Mengapa demikian? Karena Nuh pun sadar bahwa di antara keluarganya ada yang tidak beriman. Lalu kemudian Allah takdirkan ketika banjir bah yang begitu dahsyat itu datang, ada satu putranya Nuh yang tidak mau ikut ke dalam kapalnya, yaitu Kan'an. Ketika Kan'an kemudian berusaha untuk menyelamatkan nyawanya, Nuh menyeru, "Wahai anakku, mari ikut denganku." Tetapi Kan'an menolaknya. Lalu Nuh meminta kepada Allah. Di dalam ayat ke-45 surat Hud, Nuh berkata begini, "Ya Allah, apakah engkau telah berjanji bahwa sesungguhnya engkau akan menyelamatkan dan putraku adalah bagian dari keluargaku, min ahli," dikatakannya. Tetapi apa yang Allah sampaikan di ayat ke-46, Allah mengatakan laisa min ahlik, bahwa Kanan itu bukan bagian dari keluargamu. Ternyata ikhwatimah rahimakumullah, ikatan yang kuat antara ayah dan anak pun jika tidak dilandaskan keimanan, tidak ada jaminan untuk diselamatkan. Walaupun kita cinta kepada keluarga kita. Tapi karena perbedaan iman itulah yang kemudian menjadi patokan selamat tidaknya satu kaum, bahkan satu keluarga. Di dalam ayat yang lain, ikhwatimah rahimakumullah, contoh dalam surat Al-Qasas ayat ke-56. Ada satu ayat yang Allah mengungkapkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Hanya Allah lah yang berwenang, yang memiliki otoritas memberikan hidayah dan memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Seperti yang ikhwatu iman ketahui, ayat ini berbicara tentang kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW berupaya menyelamatkan pamannya Abu Thalib, yang padahal pamannya itu selain memiliki ikatan darah yang kuat, nasab yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib juga sangat besar jasa dan kontribusinya untuk dakwah Islam. Tetapi karena di akhir hayatnya itu tidak mengucapkan kalimat tauhid, maka tidak ada jaminan Allah menyelamatkannya. Ikhwatimah rahimakumullah, apa kaitannya hal tadi, kisah-kisah tadi dengan cara bernegara dan berbangsa kita? Kita boleh mencintai bangsa kita, tapi ikatan yang lebih kuat bukan ikatan darah, bukan ikatan berbangsa, melainkan ikatan iman. Tapi apakah kepada orang-orang yang tidak beriman kita harus membencinya? Tidak begitu juga. Karena di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sebuah panduan. Jangan sampai karena benci kita kepada satu kaum, lantas kita tidak berlaku adil. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur pola hidup manusia, apakah dengan orang beriman ataupun dengan orang-orang yang tidak beriman.
Allah memberikan satu aturan agar kita pun memiliki rasa sayang, rasa cinta kepada seluruh umat manusia secara universal. Tetapi ikatan yang lebih kuat adalah ikatan iman. Nah, mencintai bangsa, mencintai negara bukan karena bangsa dan negaranya itu sangat paling baik begitu, tapi karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai keluarga kita, bangsa dan negara kita. Oleh karenanya, ikhwatu iman rahimakumullah, tidak ada sekali benturan bagaimana persaudaraan muslim yang universal dengan mencintai bangsa dan negara kita. Karena mencintai bangsa itu adalah perintah dari Allah. Dengan mengikuti atau melakukan hal demikian, ketika kita niatkan karena Allah, mencintai bangsa, mencintai negara, bagian dari ibadah. Demikian mudah-mudahan dapat menguatkan keimanan kita, dapat juga menguatkan rasa cinta dan kasih sayang sesama umat bernegara dan berbangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.